Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Eni Sehir melihat Alcicek kembali dengan wajah berseri, membuat Bengge Hatun curiga seraya bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bahagia?" Dengan gugup Alcicek menjawab, "Tidak ada yang terjadi, Ibu. Aku mendengar tentang tugas ayahku." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Kenapa kamu terkejut? Mereka tidak dapat menemukan seseorang yang lebih baik daripada ayahmu untuk tugas itu. Ayo, pergi sekarang. Jangan buang waktuku. Aku memiliki hal-hal yang harus dilakukan." Di samping itu, melihat Aktemur yang berada dari kejauhan saling menatap Alcicek dengan penuh senyuman, seketika Urgen Hatun menghampiri Aktemur hingga membuatnya kaget. Lalu bertanya, "Aktemur Bey, ada apa? Katakan padaku, apa yang terjadi? Ayo katakan." Kalian terus saling memandang. Dengan tersipu malu, Aktemur menjawab, "Alcicek, dia mencintaiku." Kemudian dia pun berlari pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, rombongan dari Seljuk tiba. Semua penduduk menyambut tunduk kedatangan Valide Ismihan Sultan dengan hormat. Menyaksikan ini, Bala mengatakan, "Mereka tidak memberitahu kita. Menurutmu, apakah mereka ada di sini untuk hal yang baik?" Dan Malhun menjawab, "Aku tidak tahu, Bala. Tapi itu tepat setelah penaklukan. Sudahlah, mari berharap yang terbaik." Kemudian Malhun dan Bala menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang, Ismihan Hatun." Bayindir yang berada di sana mengenalkan Malhun dan Bala kepada Valide Sultan. Mereka adalah Hatun Osman Bey, Malhun Hatun dan Bala Hatun. Namun dengan sombongnya, wanita itu melewati mereka dan berjalan memasuki mansion. Di ruang utama, Valide menduduki kursi milik Osman seraya bertanya, "Di mana Osman Bey? Aku kira dia tidak repot-repot untuk menyambut kami." Seketika Bala mengatakan, "Astagfirullah, Osman Bey tidak ada di sini. Jika dia tahu kau akan datang, dia pasti akan menyambutmu." Lalu Malhun mengatakan, "Kau datang dari jauh, kau pasti lelah. Mari aku antarkan kau ke kamarmu." Seketika Valide mengatakan, "Aku di sini bukan untuk beristirahat, Malhun Hatun. Masalah negara tidak pernah menunggu." Lalu Malhun mengatakan, "Tentu, mereka tidak, Ismihan Hatun. Tapi Osman Bey tidak menunggu di kiosnya hanya karena masalah tidak menunggu. Dia terus memperluas tanahnya." Dan Valide mengatakan, "Itu sebabnya aku datang. Mata Osman Bey tidak bisa melihat saat dia mencari penaklukan. Dia tidak bisa melihat kemana dia berlari. Dia tidak bisa melihat barang-barang yang dia hancurkan. Seseorang harus menghentikannya. Sekarang, mari kita ke poin utama. Di mana Kantaku Zenos?" Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Setelah berkeliling, dia mengatakan, "Gurbus, kami melihat apa yang kau katakan dengan mata kepala sendiri. Kopruhisa terlindungi dengan baik, tapi tidak ada yang bisa menghentikan orang Turki." Lalu Gurbus mengatakan, "Ewalah, Beim, kita akan mengatasi semua kesulitan dan mengibarkan bendera kita di sini." Dan Osman mengatakan, "Kita sudah selesai di sini. Ayo, Alpen, kita akan pergi ke Yeni Sehir." Kemudian mereka pun pergi untuk kembali ke Yeni Sehir. Sementara itu, Kantaku Zenos menghampiri Valide Sultan atas panggilannya. Dengan memerintahkan semua orang untuk keluar, Valide mengatakan, "Mereka yang tidak tahu arti negara juga tidak tahu batasnya. Bagaimana bisa mereka menangkap seorang pangeran?" Mendengar ini, Kantaku Zenos mengatakan, "Kau benar. Aku cukup terkejut berbicara dengan seseorang yang berpikir seperti ini di tanah ini. Sejak kedatanganku, aku selalu melihat permusuhan terhadap tangan yang aku raih sebagai teman." Seketika Valide mengatakan, "Sekarang sudah berakhir, Kantaku Zenos." Lalu Kantaku Zenos bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan dariku?" Dan Valide menjawab, "Aku adalah ibu dari Aladin, Sultan negara bagian Seljuk.
Ismihan Sultan. Dan kau adalah pewaris Bizantium, Kantakuzenos. Ketenaran Seljuk dikenal bahkan di luar perbatasan. Kami sudah mengenal Bizantium sejak lama. Kami sangat mengenal satu sama lain. Ada saatnya kita berdamai dan ada saatnya kita bertengkar. Sekarang saatnya untuk membuat kesepakatan. Kedua negara seharusnya tidak membiarkan orang bodoh seperti Osman menjadi kaya. Lalu Kantakuzenos mengatakan, perang Bizantium dan Seljuk sebagian besar menguntungkan bey seperti Osman. Saat kami semakin lemah, mereka semakin kuat. Mereka bahkan berani membawaku, seorang pangeran Bizantium, sebagai tawanan. Mari ajari mereka batasan mereka agar kita bisa lebih kuat. Dan Valide mengatakan, kita akan membuat kesepakatan, Kantakuzenos. Sekarang, aku harus membawamu keluar. Kau tidak akan digunakan saat kau menjadi tawanan. Di samping itu, menyaksikan dari luar ruangan, Bala mengatakan, itu tidak baik. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dan Malhun menjawab, aku tidak tahu, Bala. Tapi kita tidak bisa membuat Ismihan Sultan marah pada saat seperti itu. Tidak lama Kantakuzenos keluar dari ruangan dengan dikawal oleh tentara Seljuk. Melihat ini jelas membuat Bala dan Malhun bertanya-tanya. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Saat mereka hendak kembali, seketika mereka diserang oleh anak buah Olof. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Dengan mudah mereka menghabisi semua bandit tersebut. Bukan hanya itu, dengan sekejap Osman memenggal kepala pria itu dengan sekali tebas. Sahabat kita kembali lagi ke Yenisehir. Dari lantai atas, Valide mengatakan, Kantakuzenos sekarang bebas. Mendengar ini Malhun mengatakan, kami tidak bisa membiarkan itu terjadi saat Osman Bey tidak ada di sini. Kau membuat kesalahan. Namun Valide mengatakan, aku tidak akan bertanya apa yang benar dan apa yang salah, Hatun. Lalu Kantakuzenos mengatakan, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau buat padaku atas apa yang aku lalui dan terutama keramahanmu. Sampai bertemu lagi, nikmati hidupmu. Kemudian Kantakuzenos pergi meninggalkan Yenisehir bersama para tentara Seljuk. Menyaksikan ini Bayindir memerintahkan Hussein untuk menginformasikan hal itu kepada Olof. Beberapa saat kemudian, Osman dan pasukan Alpennya tiba. Melihat banyak tentara Seljuk di sana membuat Osman bertanya-tanya. Kemudian Bala datang menghampiri seraya berkata, Beim, Kantakuzenos tidak ada di ruang bawah tanah. Mereka membiarkannya pergi. Mendengar ini Osman bertanya, apa yang kau bicarakan, Bala? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Namun Bala hanya terdiam dan melihat ke arah bendera Konya. Menyaksikan ini Osman pun mengerti, kemudian berjalan memasuki mansion. Dengan penuh amarah, Osman mendobrak pintu seraya bertanya, siapa yang membebaskan tawananku? Dan wanita itu menjawab, ibu dari Sultan Aladin Konya, Ismihan Sultan. Namun Osman mengatakan, tidak peduli siapa kamu, itu adalah tahananku dan ini adalah kotaku. Aku membuat keputusan di sini. Jika kau menarik senjatamu di tanahku, aku akan merobek jantungmu. Seketika Valide mengatakan, Osman Bey, ketahui tempatmu. Selama Sultan Konya ada, milikmu adalah milik kami. Jika kami menarik senjata kami, itu berarti kami berada di wilayah milik kami. Namun Osman mengatakan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengambil milikku, Ismihan Hatun. Namun Valide mengatakan, Osman Bey, kau adalah Uch Bey. Kau akan mematuhiku. Jika kau mengatakan bahwa kau adalah negara, sukumu akan diambil darimu. Mendengar ini Osman mengatakan, sudah kubilang, jangan coba-coba. Kau ingin sukuku? Hah, Hatun? Jika kau mencoba mengambilnya, aku akan menghancurkanmu. Setiap orang harus tahu tempat mereka.
Atau aku akan mengajari mereka. Aku adalah Bey di sini, dan aku adalah negara. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.